Salah satu ciri dari filsafat barat adalah sifatnya yang ekologis. Ekologis sering disebut juga dengan filsafat yang berpusat pada diri sendiri. Dalam banyak literatur yang bisa dibaca, ciri filsafat barat yang ekologis itu dijelaskan dengan kalimat bahwa filsafat dimulai dari aku dan kembali ke aku. Ketika dikatakan filsafat dimulai dari aku dan kembali ke aku, maka tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi kehadiran lian atau kehadiran orang lain. Disinilah masalahnya, bahwa konstruksi dari sel atau diri atau subjek itu betul-betul adalah konstruksi yang tertutup. Ia tidak membutuhkan kehadiran orang lain. Filsafat kemudian menerjemahkan lewat pandangan bahwa ia atau subjek itu memiliki pengetahuan untuk semua dan segala sesuatu. Ia cukup dan karena itu tidak membutuhkan bantuan, pertolongan, dan kehadiran dari yang lain. Sekalipun yang lain atau orang lain itu dianggap ada, sikap subjek itu adalah menempatkan yang lain itu sebagai pesaing, sebagai tantangan, dan direspon dengan penuh kecurigaan. Sikap ini kemudian melahirkan banyak sikap yang melihat orang lain sebagai musuh, orang lain sebagai sumber ancaman, dan karena itu maka subjek terpanggil untuk mengantisipasi setiap datangnya ancaman. Karena itu peperangan, konflik, permusuhan, bahkan sikap-sikap yang ingin melakukan tindakan kekerasan atas nama apapun terhadap orang lain, itu kemudian bisa dijelaskan dari perspektif filsafat yang ekologis, yang tertutup, yang dimulai dari aku dan kembali lagi ke aku. Tidak ada tempat orang lain dalam cara berpikir seperti ini. Nah, disinilah ada pandangan-pandangan alternatif. Salah satunya dari seorang filsuf barat juga yang bernama Emmanuel Levinas. Levinas mencoba menerjemahkan bahwa filsafat itu pertama-tama adalah etika. Nah, ketika dikatakan filsafat pertama-tama adalah etika, maka filsafat harus menjadi sebuah tindakan etis terhadap orang lain atau terhadap realitas di luar dirinya. Sikap ini kemudian menolong banyak orang yang berpikir filsafat untuk membuka diri pada kehadiran orang lain. Orang lain dianggap sebagai kehadiran yang harus direspon dengan penuh tanggung jawab. Daripada sikap curiga dan permusuhan, orang lain ditanggapi dengan respon persahabatan, respon yang membuka diri untuk hadirnya orang lain. Nah, salah satu terminologi yang dikembangkan oleh seorang yang bernama Levinas adalah ego respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Kehadiran orang lain itu bukan saingan, bukan direspon dengan sikap permusuhan, tetapi direspon dengan tanggung jawab bahwa orang lain itu adalah kehadiran yang menantang ego subjek untuk membuka dirinya dan memasukkan orang lain dalam ranah ekonominya. Seseorang harus tergerak dengan setiap kehadiran orang lain. Setiap kehadiran orang lain itu adalah pesan etis
untuk orang melakukan kebaikan dan sikap persahabatan yang membangkitkan gairah hidup bersama yang lebih baik. Karena itu, teman-teman sahabat yang budiman, kita harus waspada terhadap cara berpikir filsafati yang mengembangkan sebuah terminologi ego cogito ergo sum. Karena pandangan ini melahirkan sikap yang anti orang lain. Sikap ini melahirkan sikap egologis, berpusat pada diri sendiri, dan menganggap orang lain hanya sebagai pesaing, bahkan musuh yang harus diantisipasi dalam wujud peperangan, konflik, dan kekerasan-kekerasan. Karena itu kita harus mengganti cara pandang ini dengan sikap baru, yaitu ego respondeo ergo sum, yaitu sebagai sikap bertanggung jawab pada hidup orang lain. Tanggung jawab mendahului ada. Karena mendahului ada, maka di pundak kita ada tanggung jawab etis untuk kebaikan hidup bersama orang lain.